Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Abida Fitriah dari Prodi Informatika Universitas Madura dengan NIM 2025520055. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang telah dipelajari selama semester 2 ini. Langsung aja kita ke pembahasan materinya. Untuk pembahasan pertama yaitu ada array satu dimensi. Kita mulai dari pendeklarasian array satu dimensi. Sebelumnya, perlu kita ketahui pengertian array satu dimensi itu apa. Array satu dimensi adalah kumpulan data sejenis yang di situ memiliki tipe data yang sama, yang disusun dalam suatu baris urutan yang sama secara linear. Karena hanya memiliki satu baris dimensi, di sini kita hanya perlu membutuhkan satu indeks untuk menunjukkan nomor posisi untuk mengakses setiap elemen yang ada di dalamnya. Untuk pendeklarasian ini yaitu ada nanti nama variabel, lalu di sini titik 2 array 1 untuk penandaan array satu dimensi, dan n ini untuk panjang dari sebuah dimensi tersebut. Of tipe datanya nanti apa? Ini ada contohnya, yaitu kita punya variabel data dengan array 1 dan panjang array itu 6. Of kita menggunakan integer sebagai tipe datanya. Nanti akan muncul seperti ini. Indeks di sini perlu kita ketahui akan dimulai dari indeks 0, dan karena kita meminta panjang array-nya itu ada 6, nanti indeksnya ini sampai indeks kelima. Lalu untuk mengisi dan menampilkan data array. Untuk mengisi array, kita mempunyai sintaks berikut. Misalnya kita ingin mengisikan data pada indeks ketiga, maka caranya adalah kita menuliskan data, buka kurung kurawal, 3, dan tanda panah untuk memberitahukan bahwa kita ingin mengisi data ini ke dalam data indeks ketiga. Lalu kita ingin mengisikan angka berapa? Di sini contohnya data ketiga kita ingin mengisikan angka 45, dan data indeks kelima kita akan mengisikan angka 20. Nanti munculnya akan seperti ini. Di indeks ketiga akan ada data 45, dan di indeks kelima akan ada data 20. Untuk menampilkannya yaitu dengan menggunakan write data yang ingin ditampilkan, nama variabel dan data keberapa yang ingin kita tampilkan. Misalnya di sini karena yang sudah terisi itu di indeks 3, maka kita write data buka kurung kurawal 3 tutup kurung, nanti akan munculnya angka 45. Lalu untuk pengisian array satu dimensi ada dua kriteria, yaitu yang pertama jika datanya itu konsisten atau berurutan. Di sini menggunakan sintaks ini, menggunakan struktur perulangan atau looping untuk efisiensi baris. Di sini ada perulangan for i0 dimulai dari i0 to i5 karena kita mempunyai tadi awal-awal panjang array-nya 6. Jadi kita indeksnya sampai indeks 5. Atau di sini bisa nanti n-1. Do kita melakukan jika masih masuk dalam kriteria ini, maka kita akan menjalankan sintaks ini. Data i, misalnya data i ini misalnya kita di perulangan mulai dari 0. Nanti kita masuk ke sini, data ke 0 kita akan isi i plus 1. Jadi 0 plus 1 1. Jadi nanti di indeks ke 0 akan terisi data nilai 1. Dan seterusnya sampai perulangan selesai. Lalu untuk mengisi array yang sifatnya itu acak atau dinamis, ini bisa diinputkan oleh user secara langsung lewat keyboard dan menggunakan perulangan seperti ini, for i0 to i5 atau to in-1. Do nanti akan muncul kalimat ini dan i-nya itu di i keberapa, lalu kita nanti mengisikan di sini, dan nanti komputer akan membaca atau menyimpan data ke i. Dan ini akan muncul sebanyak 6 kali sesuai perulangan atau sesuai dengan indeks yang kita inginkan. Oke, selanjutnya ada operasi array satu dimensi. Yang pertama itu bubble sort. Sesuai konsep namanya, bubble sort ini adalah salah satu algoritma pengurutan atau sorting yang paling sederhana secara konseptual. Algoritma ini nanti bekerja dengan cara menggabungkan nilai, mengapungkan nilai yang besar ke ujung kanan array. Nantinya akan mirip seperti gelembung sabun yang bergerak naik ke permukaan. Konsep utamanya nanti membandingkan dua elemen berdampingan dan menukarnya jika posisinya salah. Lalu diulang terus sampai tidak ada elemen yang tertukar lagi. Di sini ada logika swap yang digunakan di dalam bubble sort, yaitu kita menggunakan variabel temporer dengan kita sebut C terlebih dahulu sebagai penampung sementara agar data tidak saling tertimpa. Nah, di sini cara kerjanya itu misalnya A dan B ini akan kita tukar. Nah, pertama-tama A ini kita letakkan di variabel C
di variabel temporer ini. Misalnya angka A ini angka 7, lalu angka B ini angka 4. Maka pertama-tama C kita beri angka di variabel A ini, yaitu tadi 7. Lalu di variabel A ini kita isi dengan angka 4. Nah, di angka B ini kita akan isi dengan angka 7, sehingga nanti akan berurutan 4 ke 7. Lalu di sini ada algoritma dalam bubble sort, yang di sini ada perulangan, ada 2 perulangan, yaitu for i 0. Nanti kita ceknya dari indeks ke 0 to i n min 2. Do for, di sini ada lagi for j, nanti j ini akan dicek bersama dengan i. Jadi jika indeksnya 0, nanti kita masuk ke perulangan dari j-nya itu 1. Asingnya yaitu misalnya kita lihat data ke 0, indeks ke 0 dengan indeks ke 1. Kita lihat data ke 1 berisi 7 itu tidak lebih kecil dari data ke 0 yang berisikan data 4. Jadi posisinya tetap. Lalu kita akan membandingkan indeks ke 0 dengan indeks ke 2, karena ini posisinya sudah benar, yang 4 lebih kecil dari 7. Kita cek indeks ke 0 dengan indeks ke 1, ke 2 maksudnya. Kita cek ternyata 4 lebih besar dari 2, maka posisi ini salah, harusnya 2 terlebih dahulu ya. Lalu kita akan menukar posisinya, indeks 0 dan indeks ke-2, kita akan tukar jadi seperti ini. Lalu seterusnya sampai indeks ke-4, nanti kita bandingkan dengan indeks ke-5. Dan hasil akhirnya seperti ini, 2, 3, 4, 5, 6, 7, selesai dan sudah terurut dengan rapi. Lalu operasi array satu dimensi yang kedua ini ada selection sort. Metode ini bekerja dengan cara mencari atau menyeleksi nilai terkecil dari subarray yang belum terurut, kemudian menukarnya dan meletakkannya di posisi terdepan yang tepat secara berurutan. Untuk langkah pertamanya, cari nilai terkecil dari indeks 0 hingga n-1, lalu tukar dengan nilai indeks ke 0. Langkah kedua, cari nilai terkecil kedua dari indeks 1 hingga n-1, lalu tukar dengan nilai di indeks ke 1. Langkah ini berulang terus-menerus sampai seluruh isi array tersusun rapi. Di sini ada algoritmanya. For i 0 to i n-2, do, kita mempunyai variabel indeks terkecil, kita beri nilai i. Lalu di sini ada for j i plus 1 untuk pengecekan dia setelah dari indeks yang ingin dibandingkan. To j n-1, do, if jika ada data j lebih kecil dari data indeks terkecilnya, maka kita akan menukar indeks terkecil dengan j. Lalu kita n4. Di sini ada logika seperti yang ada di bubble sort tentang penukaran jika ini sudah terlaksana sampai pengecekan j terakhir. Di sini ada tracing selection sort. Jadi data awalnya itu 4, 7, 2, 6, 3, 5. Yang pertama i-nya 0. Nah, di i0 ini kita mencari indeks mana setelah indeks 0, nilai terkecilnya. Nah, di sini nilai terkecilnya ternyata ada di indeks kedua, yaitu 2. Jadi indeks 0, kita akan menseleksi satu persatu, kita akan cek kira-kira indeks mana yang lebih kecil daripada indeks 0, maka itu akan menggantikan indeks 0. Contoh di sini, di i sama dengan 0, ini ternyata ada indeks yang lebih kecil, yaitu di indeks 2, yaitu angkanya 2. Nah, nanti setelah dia pengecekannya sampai indeks ke-6, nanti dia akan melakukan penukaran data yang ada di logika ini. Lalu ini 27 kan sudah ditukar tadi, 274, 635. Hasil akhirnya pengecekan indeks ke 0. Lalu kita mencari pengecekan lagi di indeks jika indeksnya itu 1. Ternyata setelah dilihat dari indeks 1 atau yang bernilai 7, ternyata ada yang kecil lagi, yaitu di indeks keempat yang berisikan nilai 3. Jadi kita akan menukarnya lagi. Lalu seterusnya sampai perulangan itu berakhir. Lalu di sini ada array 2 dimensi. Array 2 dimensi ini memiliki perbedaan utama antara array 1 dimensi dan 2 dimensi yang terletak pada representasi visual dan pemetaan fisiknya. Array 2 dimensi ini diilustrasikan seperti matriks atau tabel yang memiliki indeks bertingkat berdasarkan koordinat baris dan kolom. Di sini dibutuhkan 2 nilai petunjuk indeks yang didefinisikan secara berpasangan, yaitu baris dan kolom, baris, kolom, untuk menunjuk satu nilai koordinat data di dalamnya.
Nah, untuk pendeklarasiannya ini yaitu ada nama variabel, lalu di sini ada array, banyak baris, lalu disusul dengan banyak kolom. Of tipe datanya apa? Contohnya di sini kita punya variabel data, dan di sini kita ingin array-nya itu ada 3 baris index dan 4 kolom index of integer. Kita menggunakan integer sebagai tipe datanya. Nah, untuk mengisi dan menampilkan array 2 dimensi yaitu dengan untuk mengisinya terlebih dahulu yaitu data baris keberapa dan kolom keberapa. Lalu kita akan mengisinya dengan angka berapa. Nah, contohnya di sini kita punya data 1,2, berarti di variabel data kita ingin mengisikan angka 7 ke dalam baris 1 dan kolom 2. Kita lihat baris 1 di sini dan kolom 2 di sini. Ini angka 7 terletak di sini. Lalu untuk menampilkannya itu kita tinggal menggunakan sintaks ini, write data baris keberapa dan kolom berapa, maka akan muncul angka 7 nantinya. Lalu untuk mengisi dan menampilkan array 2 dimensi dengan looping, ini menggunakan sintaks berikut. Angka, variabel angka kita mula-mula beri nilai 0. Lalu di sini ada perulangan for i0 to i baris min 1 do. Lalu di sini for j0 to j kolom min 1 do. Nanti angka yang semulanya 0 kita beri nilai, ubah nilai dengan angka plus 1. Nanti di sini juga tertuliskan data i, j, i sebagai baris dan j sebagai kolom. Nanti akan diberi nilai angka yang telah diubah. Dan untuk menampilkan isi seluruh array 2 dimensi bisa menggunakan sintaks berikut. For i0 to i baris min 1 do. Nanti diulang di for j lagi, ada perulangan lagi, for j0 to j kolom min 1 do. Nanti kita akan menuliskan data i, j. Ini ada tracing pengisian matriks. Misalnya kita di sini tadi perulangannya i0 dari i0 dan j0, data 0,0 kita isi angka 1. Lalu di indeks ke 0 dan indeks j ke 1, berarti baris 0 dan kolom 1 kita isi angka 2 dan seterusnya sampai perulangan selesai dan semua indeks terisi. Lalu di sini ada operasi array 2 dimensi. Kita bahas terlebih dahulu yang penjumlahan matriks. Di sini ada konsep dan syarat penjumlahan. Syarat utama agar 2 matriks dapat dijumlahkan adalah keduanya wajib memiliki ukuran baris dan kolom dimensi yang sama persis. Operasi dihitung dengan cara menjumlahkan elemen-elemen yang terletak pada koordinat indeks baris dan kolom yang sama. Misalnya di sini hasilnya itu ada C. Jadi CIJ ini akan nanti diberi nilai AIJ plus BIJ. Lalu operasi array 2 dimensi selanjutnya ada perkalian matriks. Syarat dan konsep perkalian ini yaitu 2 buah matriks A dan B dapat dikalikan jika banyaknya kolom pada matriks pertama sama dengan banyaknya baris pada matriks kedua, atau bisa juga banyaknya baris pada matriks pertama sama dengan banyaknya kolom pada matriks kedua. Nah, di sini ada prosesnya secara manual ya. Jadi C0,0 itu dihasilkan dari A0,0 dikali B0,0 ditambah A 0,1 dikali B 1,0 karena baris dikalikan dengan kolom. Untuk algoritma perkaliannya itu ada seperti ini, yaitu for i0 to i baris A min 1 do. Lalu di sini ada perulangan lagi for j0 to j kolom B min 1 do. Ini maksudnya baris A dengan kolom B. Lalu kita di sini ada variabel jumlah 0, kita beri angka 0 untuk variabel jumlah, dan di sini masuk lagi ke for K0 to K kolom A min 1 do. Di sini jumlahnya kita ubah dengan jumlah plus AIK dikali B KJ. Lalu kita enfor dan di sini CIJ kita beri nilai jumlah. Mungkin kita langsung masuk ke tracing perkaliannya agar tidak bingung. Nah, di sini jika i-nya 0, indeks ke 0 dan j-nya 0, maka variabel jumlahnya juga 0 masih untuk awal-awal. Lalu k-nya 0, k-nya dimulai dari 0, dan di sini ada jumlah 0 ditambah a 0 kali 0 dikali b 0 kali 0 sesuai dengan ini. Karena k-nya masih 0 dan ij-nya juga masih 0. Di sini masih belum ada hasil akhirnya. Lalu di 0,0 lagi masih karena kita kan menjumlahkan perkalian baris dan kolom. Nah, tapi di sini ada perubahannya yaitu 1. Nah, jadi jumlah di sini A0 kali 0 tadi jumlahnya ini kita tambah lagi dengan
A 0,1 karena K-nya berubah dikali B 1,0. Maka C 0,0 ini berisi 15. Lalu indeks selanjutnya yaitu I-nya 0, indeksnya 0, dan D-nya itu 1. Jadi nanti di C 0,1 kita ingin mengisikannya, dan langkahnya ini seperti ini, kurang lebih sama seperti yang indeks 0,0. Ini akan dilanjutkan sampai perulangan itu selesai. Lalu selanjutnya ada record. Nah, kita lihat dulu kelemahan array. Kelemahan array ini kan dia tipe datanya itu wajib memiliki jenis atau tipe data yang sama persis. Nah, hal ini memicu kendala serius bila kita ingin mengelompokkan entitas objek dunia nyata yang memiliki atribut heterogen atau berbeda jenis. Contohnya misalnya kita ingin mengisi data mahasiswa. Nah, itu kan bermacam-macam. Ada yang harus menggunakan integer, ada yang harus menggunakan string atau boolean. Nah, jika kita menggunakan array ini tidak bisa pastinya, karena array ini kan wajib memiliki satu data yang sama persis. Lalu solusinya apa? Solusinya dengan menggunakan record, yaitu tipe data bentukan buatan yang dapat memuat berbagai variabel file dengan tipe data berbeda. Nah, kita lihat di sini untuk pendeklarasian record. Misalnya kita ingin menggabungkan data mahasiswa. Nah, di data mahasiswa ini pasti akan tercantum NIM, nama mahasiswa, dan jenis kelamin dari mahasiswa tersebut. Maka kita mendeklarasikannya seperti ini. Data MHS, variabelnya apa, lalu kita record, dan diisi apa saja. NIM dengan tipe datanya apa, lalu variabel nama dengan tipe datanya apa, dan jenis kelamin dengan tipe datanya apa, lalu kita end. Lalu kita mendeklarasikan variabelnya, yaitu MHS untuk deklarasi variabel yang diisi dengan data mahasiswa. Dot notation dengan sintaks nama variabel, record dot nama file. Ini misalnya kita nama variabelnya tadi kan MHS, lalu nama filenya itu NIM. Misalnya kita ingin mengisi NIM di situ. Jadi ini lalu kita isi apa yang akan diisi. Dan jika ingin mengisi nama seperti ini, lalu jika ingin mengisi jenis kelamin seperti ini karena tadi ini boolean. Untuk mencetaknya, maka rumusnya write nama variabel record dot nama file yang ingin dimunculkan. Di sini ada studi kasus. Kita ingin menampung satu data barang belanja di supermarket yang terdiri dari file, yaitu kode barang, jenis barang, nama barang, stok barang, dan harga barang. Nah, kita ini mendeklarasikan dulu dari recordnya tersebut. Kita misalnya data barang sebagai nama variabel, lalu record, dan di sini ada nama file beserta tipe datanya, lalu kita end. Ini ada nama variabel dari recordnya. Jadi kita bikin nama variabel lagi untuk recordnya. Nah, di sini untuk pengisiannya barang, jenis barang, nama barang seperti ini yang sudah dijelaskan tadi, dan untuk memunculkannya seperti ini. Nah, di sini untuk tingkat lanjutnya itu ada array of record. Nah, array of record ini dia bisa menampung setiap perbedaan yang ada, dan dia itu bisa menampung banyak data sekaligus. Analogi binder ini mirip seperti analogi dari array of record. Lalu bagaimana cara pendeklarasian array of record? Yaitu dengan data barang record, kita deklarasikan seperti record biasa, lalu kita tambah deklarasi penampung 3 data barang. Misalnya ini ada 3 data dari sebuah barang. Jadi kita bikin variabel lagi untuk menampung recordnya. Jadi di dalam variabel barang ini nanti ada array sebanyak 3 of data barang di data barang ini. Nah, untuk pengisiannya itu adalah dengan looping input. Di sini ada for i0 to i(-1) sepanjang array-nya ya. Lalu di sini kita akan melakukan melakukan write ketika kode barang ke i, dan ini akan berulang sampai dia itu array-nya itu di indeks terakhir. Sedangkan untuk menampilkannya itu dilakukan perulangan lagi for i0 to i(-1 do write. Di dalam data tersebut itu kita ingin menampilkan apa saja dengan sintaks berikut. Selanjutnya ada file text. File text ini memiliki definisi, yaitu kumpulan byte-byte karakter yang disimpan di dalam media penyimpanan hard disk, SSD, atau flash disk secara persisten sehingga data tidak hilang saat komputer mati. File ini berisi karakter berkode SCII yang jumlahnya tidak ditentukan di awal atau dinamis, dan isinya dapat kita tambah atau kurangi kapan saja jika dibutuhkan. Karakteristiknya itu berisi data karakter standar SCII, lalu ada setiap record boleh memiliki panjang bervariasi, diakhiri tanda khusus EOL atau end of line pada baris baru, lalu selanjutnya diakhiri tanda akhir file EOF end of file.
Dan selanjutnya hanya dapat diakses secara sekuensial atau harus berurutan dari awal. Isi file dapat langsung dibaca editor atau di editor teks eksternal, notepad, atau yang lain-lain. Untuk menambahkan data ke dalam file teks, ini ada 5 tahapan menulis file. Yang pertama, kita deklarasikan variabel filenya apa, lalu kita hubungkan dengan assign dengan menggunakan sintaks assign var file, nama file. Lalu yang ketiga, aktifkan file baru untuk ditulis, rewrite var file, dan proses tulis data write var file data 1, data seterusnya. Lalu yang terakhir, wajib menutup file dengan close var file. Ini contoh program menulis hello.txt. Di sini kita deklarasikan variabel file dulu, variabel filenya apa, lalu kita deklarasikan dengan text karena kita ingin tipe datanya itu text. Lalu assign var text, nama filenya kita ingin menamai dengan hello.txt. Lalu kita rewrite var text untuk mengaktifkan file baru untuk bisa ditulis. Lalu kita bisa menuliskannya dengan sintaks write var underscore text, lalu isinya apa, misalnya ini hello, ini program pertamaku. Lalu kita menuliskan lagi var text, contoh file text, lalu selanjutnya kita bisa write lagi dan seterusnya sampai yang kita inginkan. Lalu jika kita ingin menutup data ini, kita akhiri dengan close var text agar nantinya tidak hilang. Alur proses dalam pembacaan file ini, yang pertama itu deklarasi variabel file text, lalu yang kedua menghubungkan variabel file dengan nama fisik di disk menggunakan perintah assign. Lalu buka file khusus untuk dibaca menggunakan perintah reset var file. Lalu yang terakhir, looping baca isi file baris demi baris menggunakan fungsi logika pengecekan while not AOF selama belum mencapai ujung file. Contoh algoritma membacanya. Di sini var text dengan teks, lalu ada pesan dengan tipe data string. Kita assign dulu var textnya tadi hello.txt, reset var text untuk membuka filenya. Lalu kita ada while not eof dari var textnya dan kita melakukan read membaca var text dan pesannya. Lalu kita write pesan dan kita close var text. Jadi logikanya ini, contoh dalam nyatanya ini seperti kita membuat sebuah dokumen. Misalnya kita ingin membuat dokumen untuk laporan praktikum. Nah, nantinya kita akan masuk ke dalam Word dan kita mengubah judul filenya di Word itu dan dengan tipe dokumennya apa, lalu kita mengetikkan sesuatu dan kita nge-save ketikan tersebut, nanti kan akan tersimpan di dalam file explorer dengan judul file yang sudah kita buat tadi. Nah, nanti komputer akan menyimpannya. Lalu jika kita ingin membukanya lagi, kita bisa membuka di file explorer dengan judul dan tipe dokumen yang sama, maka nanti akan muncul kembali tulisan-tulisan yang sudah kita ketikkan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.